khusus pekerja persembahan aku. Mengisahkan tentang gadis kecil bisu bernama Sofia yang berhasil menjadi dukun Jawa. Bermula dari masuk ke dalam sebuah sumur, ia bisa melihat ibunya yang telah meninggal ada di sana. Sofia awalnya diajak oleh sang ayah yang bernama Joe untuk pindah rumah karena sang ayah tak mampu membayar kontrakan. Joe akhirnya memutuskan untuk bekerja dengan seorang dukun Jawa sebagai pesuruh. Selain mendapat gaji, Joe juga mendapat fasilitas tempat tinggal. Semakin lama tinggal di sana, Joe mulai merasakan ada yang janggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kala itu di tahun 1976, pasangan muda tengah bepergian menggunakan mobil. Joe dan istrinya Anissa yang tengah hamil dalam perjalanan menuju ke kota. Mobil tiba-tiba mengalami mogok dan tak bisa menyala lagi. Joe bergegas keluar mobil untuk memeriksa mesin. Ia memberitahu istrinya jika mesin mengalami overheat dan terlalu panas. Joe mengambil jerigen dan pamit pada istrinya hendak mencari air untuk mendinginkan mesin. Anissa merasa khawatir ditinggal sendirian. Joe mengambil air di sebuah rawa yang letaknya cukup jauh dari istrinya berada. Anissa yang masih menunggu kedatangan Joe merasakan sakit perut. Terdengar suara dari dalam hutan yang membuatnya ketakutan. Joe bergegas kembali setelah jerigen terisi air. Ia melihat sebuah kumbang tanduk yang berada di pohon tumbang. Joe menusuk kumbang itu dengan pisau yang ada di tangannya. Di saat yang bersamaan, Anissa semakin merasakan sakit perut. Ia membunyikan klakson mobil berharap Joe segera datang. Mendengar suara klakson itu, Joe bergegas kembali ke mobil. Anissa yang tak kuat membuka pintu depan. Joe yang kembali melihat sebuah mobil yang melintas di mana pintu depan terbuka. Anissa tak ada di dalam mobil itu dan hanya ada air ketuban di bangku penumpang. Ia mencari istrinya di sekeliling dan melihat Anissa terkapar di jalan. Anissa! 9 tahun kemudian, Joe masih mengalami mimpi buruk tentang kejadian yang menimpa istrinya dahulu. Joe sangat menyukai mengoleksi serangga yang berhasil ia temukan. Ketukan pintu terdengar dari luar. Joe menghampiri anaknya yang bernama Sofia. Sofia, anak yang bisu dan tak bisa bicara. Kala itu Joe mempertanyakan kenapa Sofia tak membuka pintu. Gadis itu memberi isyarat jika tamu yang datang adalah untuk menagih uang sewa. Joe tak bisa berkutik lagi. Ia menanyakan apakah Sofia sudah sarapan. Gadis kecil itu menunjukkan jajanan coklat dan memberitahu jika ia sudah memakannya. Joe merasa kesal dengan anaknya karena pagi-pagi sudah makan coklat. Sofia kembali memberi isyarat jika tak ada makanan lain selain itu. Tak berselang lama, Pak Haji datang bersama dengan saudara jauhnya. Ia meminta Joe untuk segera pergi karena Joe tak membayar uang kontrakan selama 6 bulan. Kini saudaranya butuh tempat tinggal dan Joe harus pergi segera. Ia sudah memperingatkan seminggu lalu, namun Joe enggan menggubris. Joe memohon belas kasihan karena ia mempunyai anak. Pak Haji memberitahu jika yang mempunyai anak tak hanya Joe, di mana saudara jauhnya pun mempunyai anak dan bahkan berjumlah 2 orang. Siang itu juga Joe mengemasi barang-barang untuk segera pindah. Sofia tak lupa membawa jajanan coklat yang terakhir. Joe menghentikan kendaraan di depan sebuah ruko. Ia melakukan panggilan telepon menanyakan pekerjaan namun tak mendapat jawaban yang memuaskan. Situasi kota kala itu sedang kacau. Militer turun ke jalan untuk memeriksa setiap orang. Tak hanya orang asing, Joe sebagai orang lokal pun dicurigai karena membawa banyak barang di dalam mobil. Joe berusaha menjelaskan jika ia sedang pindah rumah. Petugas meminta Joe untuk berhati-hati karena sekarang sedang banyak operasi. Sebelum pergi, Pak Haji datang dan memberikan bingkisan. Joe sempat menolak, namun Pak Haji meminta Sofia untuk menerimanya. Pak Haji tahu Joe belum mempunyai tujuan tempat tinggal. Ia menyarankan Joe agar pergi ke tempat temannya yang merupakan seorang dukun pengobatan. Perempuan itu kini membutuhkan pembantu di mana tempat tinggal sudah disediakan.
Karena Joe enggan menerima, Pak Haji pun meletakkan alamat itu di dashboard mobil. Karena tak mempunyai pilihan, Joe memutuskan untuk pergi ke alamat yang diberikan oleh Pak Haji. Ia mengikuti jalan setapak hingga terhenti di kebun. Joe meminta anaknya untuk berada di dalam mobil sementara ia akan menanyakan alamat tersebut. Joe kala itu melihat orang tua yang menghukum anaknya karena mencuri ayam. Joe tak ingin ikut campur dan hanya menanyakan alamat itu. Begitu melihat alamat tersebut, pria itu menanyakan urusan dari Joe yang datang ke perempuan Jawa itu. Joe hanya menjawab jika ia mempunyai urusan kerja. Warga lokal memberitahu keberadaan dari rumah dukun itu. Itu pernah di rumah dia lah. Paling ujung sekali, terpencil. Joe dan Sofia melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Mereka masuk ke dalam gapura di mana terlihat wanita tua itu sedang menyembelih kambing hitam. Joe langsung mengenalkan diri di mana ia diberitahu jika rumah itu membutuhkan seorang pembantu. Wanita tua bernama Aisyah langsung mengajak untuk masuk ke dalam. Ia menanyakan usia dari Sofia. Joe memberitahukan jika anak itu berusia 9 tahun. Wanita tua itu meminta untuk dipanggil ibu. Ia memanggil Kit, anak yang tinggal di sana, untuk membawa Sofia pergi diperkenalkan dengan yang lain. Sembari membawa ke tempat tinggal Joe, Aisyah menjelaskan jika rumahnya ada 3 anak yatim. Ia meminta Joe untuk tinggal di pondok dekat rumah sementara Sofia akan tinggal bersama anak-anak yang lain. Gaji Joe sendiri akan dibayar setiap 7 bulan. Kit membawa Sofia untuk bertemu dengan Sarah dan juga Amy. Buruknya lukisan kau. Sarah tak menyambut baik kedatangan dari Sofia. Sementara Amy menyambut baik kedatangan Sofia dan memuji gambar buatan gadis itu. Sarah mengatai Sofia jika ia sama dengan mereka, yaitu anak yang terbuang. Kit mengajak untuk masuk ke dalam rumah. Ia menunjukkan tempat tidur dari Sofia. Amy menjelaskan jika mereka mempunyai 2 peraturan. Ia menuju keluar jendela di mana ada sumur di sana. Menurutnya, sumur itu tanda dari orang Jawa. Mereka dilarang untuk bermain di sana. Sofia menanyakan alasannya, namun Amy hanya mengatakan jika itu adalah aturan dari ibu. Dan peraturan satu lagi, di mana jika ada seseorang yang memanggil dari dalam hutan, jangan menoleh dan jangan menjawab. Malam itu Joe mengenang mendiang istrinya. Saat mengambil cermin, tiba-tiba Joe terkejut dengan penampakan itu. Terdengar suara lonceng dari arah luar. Joe melihat Aisyah yang sedang melakukan ritual di sumur tua. Sing lawas. Ia memberikan sesajen untuk penghuni yang ada di dalamnya. Sofia yang tak bisa tidur bangun dan melihat sebuah nama di ranjangnya. Nama itu tertulis Fatima. Ketika nama Fatima dilepas, muncul nama Anissa, ibu dari Sofia. Di lantai kamar itu terdapat permen coklat kesukaannya. Sofia membuka jendela kamar dan melihat kambing hitam dengan mata merah menyala. Ketika mengalihkan pandangan, sosok kambing hitam itu menghilang seketika. Sofia memutuskan untuk pergi keluar rumah meski hal itu sudah dilarang. Gadis itu mengikuti permen coklat yang ada di tanah. Permen coklat itu mengarah pada sebuah sumur tua. Muncul sosok perempuan di belakang Sofia. Ketika balik badan, sosok itu menghilang. Ibu muncul di belakang Sofia dan memarahi anak itu. Sofia mendatangi pondok sang ayah dan mengatakan ingin tidur di sana. Ia mengaku tak bisa tidur ketika berada di dalam rumah. Joe tetap memaksa anaknya untuk kembali tidur di dalam rumah. Sampailah bapak dia cari dia, selamatkan dia. Pagi itu, Sarah mendapat hukuman karena membiarkan anak lain keluar dari dalam kamar dan mendekati sumur. Ia kini diminta untuk meminum darah sebagai hukuman. Joe mempertanyakan kenapa ada banyak anak di dalam rumah itu. Aisyah menjelaskan jika dari dulu keluarganya memang memelihara anak yatim. Namun ketika bapaknya meninggal dunia, semua anak membuat rumah yatimnya sendiri. Joe semakin penasaran bagaimana anak-anak itu datang. Aisyah tak menjawab dan hanya menunjuk sambungan kabel yang harus Joe perbaiki. Joe mengecek kabel yang putus karena gigitan binatang. Ia akan pergi ke kota untuk menggantinya dengan yang baru. Aisyah menyerahkan semua perkabelan pada Joe. Kini ia meminta Joe untuk mencari kayu bakar di dalam hutan. Joe yang berjalan memasuki hutan heran dengan lingkaran garam yang ada di sana.
Saat berada di dalam hutan bambu, Joe melihat sosok mirip seperti istrinya yang melintas. Saat didekati, sosok Anissa menanyakan apakah Joe sudah merawat anak mereka dengan baik. Aisyah mengerti jika cukup sulit untuk merawat anak yang memiliki kekurangan. Anissa pun mengajak Joe untuk berdansa bersama. Joe tersadar masih berada di tengah hutan. Ia kembali melanjutkan mencari kayu bakar. Dalam perjalanan pulang, Joe melihat warga lokal yang terjatuh ketika menaiki pohon. Joe datang mendekat dan menanyakan keadaan dari orang itu. Pria itu mengaku bernama Muhsin. Ia menjelaskan tentang kejadian tempo hari mengenai anaknya. Joe mengaku tak peduli dan tak ingin ikut campur. Muhsin menjelaskan pada Joe untuk berhati-hati dengan wanita tua itu. Ia meminta agar Joe tidak melihat dengan sebelah mata di mana Aisyah terlihat baik dengan merawat anak kecil. Muhsin meminta Joe untuk mencari hubungan antara anak dengan wanita itu. Selain itu, ia juga meminta Joe untuk menyelidiki sumur yang ada di sana. Begitu Joe sudah menyelidikinya, maka Joe akan mengerti apa yang ia maksudkan. Muhsin menekankan jika di dalam lubang itulah wanita tua itu menyembunyikan rahasia kotornya selama ini. Kat situlah dia simpan semua rahsia kotor itu. Sementara itu, Sofia sudah berdiri di depan sumur yang ada di sana. Ia memanggil maknya yang dikira ada di dalam. Sarah yang melihat Sofia di pinggir sumur bergegas untuk mengajak pergi. Ia tak ingin kena hukuman meminum darah lagi. Sofia menolak dan akhirnya terjadilah tarik-menarik. Sofia justru terjatuh ke dalam sumur tua itu. Di dalam rumah, Kit dan Ami menanyakan keberadaan dari Sofia yang tak terlihat. Sofia yang berada di dalam sumur terbangun. Ia berusaha untuk keluar namun cukup kesulitan. Sofia memilih untuk membongkar batu yang ada di sana. Ia menemukan gua dan terdengar suara yang ibu membacakan cerita. Setelah sekian lama berusaha. Di saat yang bersamaan, Sarah memanggil teman-temannya dan memberitahu jika Sofia jatuh ke dalam lubang. Aisyah sendiri sibuk membuat berbagai perlengkapan ritual. Sofia terus masuk ke dalam lubang hingga menemukan sebuah ruangan. Di dalamnya terlihat ada sosok Anissa. Sofia sangat mempercayai jika sosok itu adalah ibunya. Anissa memberikan gelang emas pada Sofia yang dulu merupakan miliknya. Anissa meminta Sofia untuk duduk di sampingnya dan membaca cerita yang tertulis di buku. Anehnya, Sofia bisa berbicara dengan lancar. Putrinya akan berhenti bernafas. Sementara itu, Amy turun ke dalam sumur untuk menolong Sofia. Ia melihat Sofia terkapar tak berdaya. Amy meminta untuk ditarik ke atas, namun tak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba Aisyah sudah berada di atas sumur. Siang itu anak-anak berkumpul di ruang tamu. Mereka mendapat omelan dari ibu dan mendapat hukuman tak dapat makan malam. Joe yang kembali dari kota menanyakan apa yang terjadi. Aisyah menjawab jika Sofia terkilir karena melanggar aturan. Beruntung anak itu baik-baik saja. Aisyah meminta para bocil untuk masuk ke dalam kamar masing-masing. Joe siang itu pergi ke sumur dan menemukan sebuah batu di dalam kain. Aisyah memanggil Joe dan menanyakan pekerjaan yang telah ia suruh sebelumnya. Joe mengaku sudah membereskan semuanya kecuali kabel yang ada di sana. Wanita tua itu mempertanyakan bagaimana ibu dari Sofia meninggal. Joe menjelaskan jika Anissa meninggal ketika melahirkan Sofia. Ia juga mengatakan jika Sofia sudah bisu sejak lahir. Aisyah merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Sofia. Malam itu, Joe sibuk memperbaiki kabel yang ada. Di dalam kamar, Amy tertarik dengan buku cerita yang Sofia buat. Sarah melihat gelang emas yang dipakai Sofia dan menanyakan dari mana mendapatkannya. Sofia hanya diam dan berjalan keluar rumah. Joe yang melihat anaknya berjalan langsung menyusul. Anehnya ia kehilangan jejak begitu saja. Sofia! Joe terus berjalan masuk ke dalam hutan. Ia terkejut melihat ada mayat di sana. Ternyata sosok Anissa kembali muncul, di mana sosok itu mengajak Joe untuk menjaga anak mereka bersama-sama. Joe kembali mencari keberadaan Sofia.
ia berhasil menemukan Sofia berdiri sendirian. Gadis itu mengaku jika ia sedang bermain dengan emak. Joe menjelaskan jika emak dari Sofia sudah mati dan apa yang Sofia lihat bukanlah emaknya. Sofia akhirnya mengikuti ayahnya kembali. Sebelum masuk ke dalam rumah, Joe memberikan kotak kenangan pada Sofia. Gadis itu membuka kotak dan mengamati apa yang ada di dalamnya. Tak berselang lama, Amy dan yang lain datang membawakan makanan. Mereka semua tak mendapat makan malam sebagai hukuman dan mencari buah dari dalam hutan. Sembari makan jambu air, Sofia mengamati foto emaknya. Sarah memuji emak dari Sofia yang cantik. Sofia menulis jika emaknya pernah tinggal di rumah itu. Sarah memberitahukan jika emaknya juga sudah meninggal. Kit ikut bercerita jika ia ditinggalkan oleh emaknya yang mengaku hendak mencari makan, namun tak pernah kembali hingga kini. Amy tiba-tiba pergi meninggalkan percakapan. Sarah menjelaskan jika orang tua dari Amy menjual anaknya untuk bisa membayar hutang. Itulah alasan kenapa Amy bisa berada di tempat itu. Tengah malam, Aisyah kembali melakukan ritual dan memberikan sesajen. Joe yang melihat hal itu mendekati Aisyah dan Joe mengalami mimpi di mana ketika ia menemukan istrinya terkapar. Anissa kala itu sudah lemas dan akhirnya meninggal. Sosok Anissa terus menghantui dan menanyakan jika waktu bisa berputar siapa yang akan Joe selamatkan, dirinya atau Sofia. Siang berikutnya Joe membeli kabel karena kurang panjang. Penjaga warung menanyakan tempat tinggal Joe. Joe menjelaskan jika ia tinggal di rumah di dalam hutan. Pemilik warung langsung paham jika Joe tinggal bersama dengan perempuan Jawa. Ia juga tahu jika Joe menggantikan Pak Lan yang sebelumnya bekerja di sana. Joe bingung dan tak mengerti siapa Pak Lan yang dimaksudkan. Pemilik warung memberitahu jika Pak Lan dulunya bekerja di sana dan pergi ketika sakit. Rumor mengatakan jika Pak Lan sudah meninggal dunia. Dalam perjalanan pulang, Joe berpapasan dengan perempuan yang memakai baju hitam. Ketika berbalik, sosok itu menghilang dan Kit kala itu masuk ke dalam hutan untuk membuat perangkap buruan. Ikan perak dan berpagakan logam raksa. Amy bersama dengan Sofia asik membaca cerita dalam buku. Kit mendapat seekor burung dan langsung dibunuhnya. Ia terus membaca mantra dan mencari ke perangkap lain. Kit kala itu merasa ada sosok yang mengikutinya dan teriakan Kit terdengar kencang hingga membuat anak yang lain berlarian. Mereka hanya melihat Kit yang menginjak lumpur di sana. Joe yang sampai rumah menanyakan tentang pegawai yang sebelumnya bekerja, yaitu Pak Lan. Aisyah menjelaskan jika Pak Lan sudah lama mati. Orang itu pamit untuk pulang kampung dan dikabarkan meninggal dunia tak lama setelahnya. Joe kembali mempertanyakan tentang anak-anak yang ada di dalam rumah. Aisyah heran dengan apa yang sebenarnya Joe tanyakan. Ia memberitahu jika anak-anak itu membutuhkan pertolongan dan ia hanya menunda kematian pada bocil itu. Joe terkejut karena anak yang ada di sana sakit. Aisyah memberitahu jika semua anak mempunyai kesakitan masing-masing termasuk dengan Joe. Ia menjelaskan jika keluarganya sudah meninggal dan kini ia masih hidup. Hidup dengan kenikmatan dan ia ingin mati dengan kenikmatan pula. Saat itu anak-anak asik bermain kasti di halaman. Kit memukul bola dengan keras hingga Sarah terpaksa mencarinya. Sarah kala itu sudah mengenakan gelang milik Sofia. Ia berhasil menemukan bola dan juga menemukan tusuk konde emas. Sarah sangat senang dengan temuan itu. Ketika dibersihkan terdengar suara yang memanggilnya. Sarah berusaha untuk tidak menengok. Suara itu meminta Sarah untuk memakai tusuk konde. Dengan penuh ketakutan, gadis itu memakainya dan Sarah kembali ke dalam rumah dan tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Amy dan yang lain memeriksa keadaan Sarah di mana mereka menemukan tusuk konde. Joe kala itu memeriksa bangunan yang ada di sana. Ia menemukan foto Aisyah di tahun 1918. Joe membuang foto itu dan bergegas pergi. Saat melewati sumur tua, terdengar suara Anissa yang memanggilnya. Sosok itu meminta tolong pada Joe. Pria itu seperti terhipnotis dan mengikuti arah sosok tersebut.
hingga ia pun masuk ke dalam sumur. Sementara itu, Aisyah berusaha menyembuhkan Sarah. Ia meminta Sofia untuk ikut sementara yang lain menjaga Sarah. Joe yang tersadar di dalam sumur masuk ke dalam gua tempat sebelumnya yang Sofia datangi. Joe mengambil beberapa batu yang ada di sana dan Joe kala itu bermimpi ketika Sofia belum lahir. Anissa kala itu menyalahkan Joe yang sebenarnya tak menginginkan Sofia lahir ke dunia. Joe berusaha untuk mengelak hal tersebut. Anissa tak percaya, di mana kini ia meminta Joe untuk membunuh anaknya karena tak becus dalam membesarkan anak. Joe hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Joe pun tersadar dari mimpi buruk. Ia melihat Sofia ada di sana yang bisa bicara. Sofia mengatakan jika emaknya lah yang memberikan suara. Ternyata malam itu Aisyah yang berada di dekat sumur mengakhiri dirinya sendiri dengan parang di leher. Amy malam itu masih menjaga Sarah yang sakit. Kit keluar untuk menggoreng baterai agar bisa terisi kembali. Cara itu berhasil dilakukan dan radio milik Kit kembali mengeluarkan suara. Amy malam itu hendak tidur terkejut karena Sarah menghilang. Radio milik Kit mengalami kerusakan hingga memekakan telinga. Amy menemukan Sarah ada di bawah ranjang, namun ia tiba-tiba mendapatkan serangan. Telinga Kit yang sakit mengeluarkan cacing di dalamnya. Kini giliran telinga yang satunya yang terasa sangat sakit. Kit berusaha menusuk telinga itu dengan tongkat. Terlihat Amy ada di sana yang membantunya. Kit pun akhirnya mati seketika tertusuk tongkat itu. Aisyah yang sudah tergorok lehernya kembali bangkit. 3 warga lokal datang ke sumur tua itu. Mereka memintakannya untuk mencari tali, namun rekan itu justru mengambil cangkul dan membunuh yang lain. Setelah membunuh semua rekannya, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Sofia kala itu berada di dalam gua dan bertemu dengan sosok yang menyerupai ibunya. Sofia kala itu berjanji akan melakukan apapun yang maknya katakan. Sosok Anissa menanyakan apakah Sofia mau menjaga tempat itu dari orang-orang jahat. Sofia menyanggupi hal tersebut. Ia ingin seperti anak-anak yang lain. Sosok itu pun akan memberikan suara pada Sofia, namun sebagai gantinya Sofia harus memberikan darahnya. Pagi harinya Aisyah melakukan ritual dengan tumbal anak-anak yang ada dan juga orang yang memasuki wilayahnya. Ia juga melakukan ritual pada Sofia. Joe yang berada di dasar sumur terbangun. Ia berusaha keluar dengan menggunakan tali yang ada. Joe melihat Sofia dan Aisyah terkapar. Untungnya Sofia masih berhasil selamat. Joe mengambil barang-barang dan menguruk sumur itu. Ia melakukan hingga malam hari. Joe bermimpi ketika mengeluarkan Sofia dari tubuh Anissa dengan menggunakan pisau yang ada. Sofia kala itu membangunkan Joe. Joe langsung berjanji jika ia akan mencari tempat tinggal yang layak. Sayangnya, Sofia menolak. Anak itu kini bisa bicara dan mengatakan akan tinggal di rumah itu mulai saat ini. Mereka tak akan pergi kemana-mana lagi. Tiba-tiba tubuh dari Joe tak bisa digerakkan. Tangannya mengambil pisau dan menusuk kedua bola matanya sendiri. Sofia mulai membaca mantra. Ombak memecah. Beberapa hari setelahnya, Sofia sudah menjadi dukun pengganti Aisyah. Kala itu Sofia menerima pembantu baru yang datang. Ternyata Joe masih berada di dalam rumah itu. Anak baru yang datang menemukan Joe yang tak bisa melihat. Joe meminta tolong untuk membunuh Sofia. Dan film pun berakhir. Sofia selama ini terpilih untuk menjadi penerus dukun Jawa. Sosok penghuni yang selama ini memberikan kekuatan memilih Sofia untuk menjadi penjaga dari tempat itu. Terima kasih dan sampai jumpa.